Hari ini kita telah memasuki pertanyaan katekismus minggu ke-38. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawaban dan ayat Alkitabnya. Apakah karunia Roh Kudus itu dan mengapa itu diberikan kepada kita, saudara? Karunia Roh Kudus adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita untuk pembangunan gerejanya. Di antaranya kata-kata hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh. Kita akan membaca dari 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi ketiga dari Allah yaitu Roh Kudus tinggal di hati kita untuk membantu setiap kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus juga yang mempertobatkan dan juga membantu kita untuk terus bertumbuh dan juga berbuah di dalam Kristus. Bukan hanya itu saja, Roh Kudus juga berkarya di dalam gerejanya, yaitu dengan memberikan karunia-karunia yang berbeda kepada setiap orang yang percaya. Lalu untuk apa karunia itu diberikan? Karunia diberikan agar masing-masing anggota tubuh Kristus dapat saling memperlengkapi untuk kemuliaannya. Dalam perenungan karunia roh pada hari ini, ada prinsip-prinsip yang perlu kita pahami. Prinsip yang pertama, karunia roh diberikan atas dasar kasih karunia Allah. Bukan karena kita bisa menerimanya atas usaha apa yang kita lakukan. Karunia yang kita miliki juga bukan sebuah medali, saudara, yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kita itu layak di hadapan Allah. Kita tahu bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak jatuh dalam dosa. Dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan di dalam hikmat-Nya memberi karunia bagi setiap orang percaya sesuai dengan kehendak-Nya. Karena karunia roh diberikan dengan sesuai kehendak Allah. Prinsip selanjutnya adalah karunia roh harus digunakan untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Hal inilah yang harus selalu kita gaungkan ke hati kita masing-masing, yaitu Soli Deo Gloria, yang artinya kemuliaan hanya bagi Kristus. Bukan bagi kemuliaan saya, bukan juga bagi kemuliaan saudara. Dampaknya pada saat kita mengerjakan semua yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Motivasinya hanya satu, yaitu hanya untuk kemuliaan Kristus dan demi keindahan Injil. Prinsip lainnya adalah karunia roh diberikan untuk memperlengkapi gerejanya. Saya percaya setiap orang telah diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita bisa menjumpainya sejak pertama kali kita ada di tempat ini. Kita melihat beragam rupa-rupa karunia dalam beragam bentuk pelayanan. Dan semuanya hanya tertuju pada Kristus. Layaknya sebuah tim sepak bola, saudara. Di mana setiap pemain mempunyai perannya masing-masing sesuai kemampuannya. Ada yang menjaga gawang, ada juga yang menjadi penyerang. Tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Untuk itu karunia roh yang diberikan harus kita gunakan untuk memperlengkapi dan juga membangun dalam tubuh Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya melalui gereja ini, keindahan dan juga suara Injil dapat didengar oleh banyak orang. Saat karunia roh diberikan kepada kita, itu bukan untuk membuktikan bahwa kita itu layak untuk menerimanya. Bukan, saudara. Tapi saat karunia itu diberikan pada kita, harusnya kita sadar betapa kita tidak layak untuk menerimanya. Oleh hanya pengorbanan Kristus di kayu salib, Tuhan telah melayakan kita. Dan melalui Roh Kudus, kita dilibatkan dalam cerita indah Injil. Ketika kita memahami hal ini, disitulah keindahan dan kemuliaan Kristus akan dinyatakan dalam hidup kita dan juga dalam pelayanan kita.